Para sahabat semua, selamat sore. Jadi kalau kita mempunyai motor matic seperti ini ya, apa saja yang harus dikontrol. Jadi yang pertama kita standar ganda dulu untuk mengecek kondisi-kondisi bagian motor. Yang berikutnya itu adalah kondisi oli ya, level olinya kurang atau tidak. Nah ini untuk oli ini kita buka dari sini, kita cek level olinya. Jadi caranya dibuka saja. Nah ini level olinya karena baru dipakai ini jadi kurang jelas sampai di mananya ya. Kita bersihkan dulu nih, baru dicolok lagi. Nah ini kita bersihkan ininya, bagian coloknya, kemudian kita colokin lagi ya ke sini. Nah kita lihat levelnya nih. Nah ini levelnya kurang begitu jelas sih. Ini harusnya colokannya jangan hitam warnanya, warnanya sama dengan olinya itu ya. Sebenarnya salah juga di desain motor, harusnya warnanya putih, jadi jelas backgroundnya putih, jangan hitam. Nah kalau menggunakan misalkan ini harus di sini posisinya ya, di sini nanti sinilah ya. Nah ini kalau kita di sini nih, nah pakai ini colok. Nah segini level olinya, kelihatan kan kalau mana ini segini. Kalau backgroundnya putih jelas ya, kalau diukur memang tinggi ya, segini, tingginya segini nih level olinya, jadi nggak ada masalah. Nah yang pertama ngecek level oli. Jadi kalau ini backgroundnya hitam colokannya, terus warna olinya hitam, jadinya kan nggak jelas. Harusnya warnanya jangan hitam, colokannya putih. Yang berikutnya itu mengecek kondisi fan belt ya. Kalau motor matic itu ada fan beltnya ada di sini ya. Fan beltnya itu masih bagus apa enggak. Jadi untuk mengeceknya ini harus dibuka tutupnya ya. Ini tutup ini sebenarnya harus dibuka. Nah ini karena banyak yang dibuka, biasanya orang mengecek kondisi fan belt itu sebaiknya di bengkel, yang praktisnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengecek kalau aki itu jelas ya, kalau nggak bisa di start berarti akinya udah udah itu soak, mungkin harus diganti atau dicas. Kalau nggak bisa dicas berarti akinya diganti. Nah sekarang kita buka bagian dalam. Yang berikutnya tuh mengecek kondisi busi. Untuk mengecek kondisi busi kita harus membuka ini, tutup ini ya. Dan kita siapin kunci businya. Ini kunci businya cuman 2 saja ya, ini cuman 2. Kita buka dulu penutupnya. Dan ini businya ada di sini businya. Jadi dibuka saja, ini tutupnya itu tarik. Nah itu businya kelihatan di dalamnya. Nah ini busi juga mengecek kondisi pengapiannya bagus apa enggak ya. Kalau kondisi businya bagus, pengapiannya bagus.
Ini buka businya ini pakai kunci busi. Bukanya berarti ke sana. Ini udah terbuka ya. Kalau pembakarannya bagus, ini businya kering ya, ini agak sedikit basah, tapi nggak terlalu basah, ini kering juga sih. Ini berarti bagus. Kita bisa kalau agak-agak ada penebalan hitam di sini ya, bisa diamplas. Kita bisa bersihkan businya menggunakan kain saja karena kering ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian bagian dalamnya kita bisa bersihkan juga menggunakan kain. Ini yang di obeng dibalut kain gitu ya, obeng dibalut kain. Ini untuk menghindari kemacetan pada waktu pembakaran ya. Jadi kalau ada sisa-sisa pembakaran bisa bersih. Nah, ini ujungnya kebetulan nggak ada masalah ya, nggak ada yang bersih, ini ujungnya. Ini bersih ya, bersih. Nah, kalau sudah bersih, kita pasang lagi businya ya. Masangnya kita masukin dulu ini ke sini, baru diputer di dalam. Nah, ini seperti men-tune up ya, tune up juga seperti itu. Dan kita sebenarnya jarang sekali perlu membersihkan karburator, nggak perlu ya. Karburator itu kalau nggak ada masalah nggak usah dibuka. Ini kita kencengkan. Kalau sudah kita pasang ya. Jangan lupa ya, ini biasanya kabel ini kendornya. Kabelnya kendor, kita dorong saja ke dalam. Nah, kemudian kita colokin ini. Nah, gitu ya. Kalau sudah, sebenarnya satu cara lagi untuk membersihkan karburator ya. Jadi kita nggak usah buka-buka yang lain-lain. Cukup kita mengedrain ya. Bensinnya itu di drain. Nah, untuk mengedrain ini di sini kan ada apa namanya? Nih, yang ini ya. Ya, itu ada yang dibuka itu apa namanya? Semacam baut itu, diputar saja ya. Kalau nggak dikasih lampu, nggak kelihatan ini minusnya. Jadi nyobeng minus ya. Nah, bensinnya udah keluar ya. Bensinnya udah keluar itu. Nah, kita tutup lagi. Jadi itu untuk membuang residu ya. Jadi membuang residu nih. Ini bensin ya. Bensin udah keluar nih.
Dan kalau ada air itu juga terbuang ya airnya, jadi kan di bawah, air posisinya di bawah. Jadi kalau bagian drainnya kita buka ya, itu kan bagian itu kan ada tom yang drain itu ya di sana. Kalau kita buka itu otomatis airnya kebuang karena posisinya di paling bawah. Nah, begitu cara mengecek kondisi motor ya. Tapi yang nggak bisa dicontohkan ini karena ini harus buka-buka baut. Sebaiknya ke bengkel, lebih praktis. Nah, kalau bagian-bagian itu sudah dicek, itu motor bisa dipastikan tidak akan mogok kalau nggak kehabisan bensin. Nah, begitu saja ya cara mengecek kondisi motor. Demikian saja, semoga bermanfaat.